This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan model analisa riset pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja. Dengan beranggotakan David Nopendra dan saya Amelia Citra serta Misbahul Akbar. Yang pertama adalah landasan teori. Kinerja karyawan. Jadi Simamora tahun 97 mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah tingkatan di mana para karyawan mencapai persyaratan kerjanya. Kinerja mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan perusahaan. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Meyer dalam Muhammad Asad tahun 2003 sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Unsur-unsur yang harus dinilai dalam penilaian kinerja karyawan adalah yang pertama, kesetiaan, yaitu tekad dan kesanggupan dalam melaksanakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, prestasi kerja, yaitu kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya, serta tanggung jawab adalah kesanggupan dalam menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Lalu ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi. Kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal. Unsur-unsur yang terkandung dalam budaya organisasi adalah asumsi dasar, keyakinan yang dianut, pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya organisasi, serta pedoman mengatasi masalah. Unsur-unsur yang harus dinilai dalam penilaian budaya organisasi adalah yang pertama, perilaku pemimpin. Tindakan ini mencerminkan pegawainya. Yang kedua, mengedepankan misi perusahaan. Tiap pemimpin harus memastikan misi berjalan dengan baik. Yang ketiga, proses pembelajaran. Pegawai butuh pengembangan dan pengetahuan dalam menghasilkan budaya yang sesuai. Lalu ada kepuasan kerja. Menurut Abdurrahman tahun 2006, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang digelutinya. Menurut Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2010, kepuasan kerja difungsikan untuk dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat absensi, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja di suatu perusahaan. Unsur-unsur yang harus dinilai dalam penilaian kepuasan kerja adalah yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Jika pekerjaan kita memiliki daya tarik, pasti akan lebih mudah dalam mengembang tanggung jawab. Yang kedua ada pengawas. Bagaimana kepedulian pengawas terhadap kita? Yang ketiga, rekan kerja. Dengan rekan kerja yang kooperatif akan mendukung pekerjaan kita. Yang keempat, kesempatan promosi. Kesempatan karyawan untuk lebih maju dalam organisasi. Yang kelima, gaji. Imbalan yang sesuai dengan kinerja akan memberikan kepuasan. Lalu, motivasi kerja. Menurut Stokes tahun 1966, motivasi kerja adalah sebagai pendorong bagi seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Juga merupakan faktor yang membuat perbedaan antara sukses dan gagalnya dalam banyak hal dan merupakan tenaga emosional yang sangat penting untuk sesuatu pekerjaan baru. Motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Unsur-unsur yang harus dinilai dalam penilaian kepuasan kerja adalah yang pertama, dorongan mencapai tujuan. Jika mempunyai motivasi yang kuat, maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang maksimal. Yang kedua, semangat kerja. Semangat kerja akan menimbulkan kesenangan dan mendorong untuk bekerja lebih giat dan lebih baik. Hipotesis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh teman Kusmono, terdapat 4 variabel yang menjadi faktor-faktor dalam perilaku organisasi yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi semua pihak yang terkait dengan proses produksi, yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja, serta kinerja karyawan. Untuk mengetahui hubungan antar satu faktor dengan faktor lainnya, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. H1, budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H2, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja. H3, budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi. H4, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. H5, motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan H6, motivasi berpengaruh terhadap kinerja.
Dari hipotesis tadi, terdapat model yang direpresentasikan dalam bentuk model struktural. Tujuan pembuatannya agar mempermudah dalam melihat hubungan antar faktor atau variabel, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Misbah. Lalu di sini ada desain penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah atau rumusan masalah yang ada, karakteristik masalah diteliti dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai penelitian dengan hipotesis. Penelitian melaksanakan kegiatan penelitian terhadap fakta-fakta yang terdapat saat ini dari suatu populasi pekerja dari perusahaan mengelola kayu skala menengah. Penelitian ini akan menyajikan sampai sejauh mana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan motivasi serta kinerja karyawan. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data interval yang dinyatakan dalam angka-angka mulai dari skala yang terkecil sampai dengan terbesar dan mempunyai jarak yang sama antara angka yang satu dengan yang lain. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam bersifat primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Lalu selanjutnya. Lalu ada populasi. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling karena sudah diketahui jumlah karyawan dari 5 perusahaan mengelola kayu berskala menengah dari 5 kota yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Sejumlah 50 karyawan pabrik yang dipakai sebagai objek penelitian. Lalu ada instrumen penelitian. Di sini ada kisi-kisi instrumental bertujuan agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah dikontrol dan dikoreksi. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian ini sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel 3 itu instrumen penelitian. Lalu di sini ada budaya, kinerja karyawan yang BO1-nya karyawan berani berinovasi dan mengambil resiko. Lalu indikatornya berani mengambil resiko dan lalu ada karyawan BO2-nya karyawan mampu menunjukkan ketepatan analisis dan perhatian secara rinci. Indikatornya ada kedisiplinan. Lalu ada kinerja karyawan dengan kode K1. Karyawan mampu menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan baik, lalu indikatornya menuntaskan dengan baik. Lalu kode kedua K2, karyawan berhati-hati dalam bekerja untuk memenuhi pekerjaan. Indikatornya kehati-hatian. K3, karyawan mampu bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja lainnya. Indikatornya adalah kerjasama. Lalu di sini ada kepuasan kerja atau kodenya KK1. Karyawan merasa nyaman dengan pekerjaannya, lalu indikatornya itu kepuasan lingkungan kerja. Lalu ada kode KK2, karyawan dapat mengembangkan potensi diri dari lingkungan kerja. Indikatornya kepuasan pengembangan diri. Lalu ada motivasi kerja. Ya, dengan diberi kode M1, karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Lalu indikatornya itu tanggung jawab. Lalu M2, karyawan memiliki inisiatif dan kreatif dalam menentukan pekerjaan. Indikatornya itu rasa inisiatif dan kreatif. Lalu ada M3, karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi. Indikatornya itu semangat kerja. Nah, dari skala yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert, variasi yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Lalu di sini ada tabel 4, bobot kriteria jawaban skala linear. Keterangannya itu ada keterangan, arti, dan angka. STS itu sangat tidak setuju, angka 1. TS tidak setuju, angka 2. Lalu N netral dengan angka 3. S setuju dengan angka 4. SS sangat setuju dengan angka 5. Lalu di sini ada teknik analisis data. Data yang dianalisis dengan menggunakan Plan Smart, Partial Large Quotient Accomplishment Modeling dengan program Smart Plan versi 3.0 dilanjutkan dengan uji validasi
dengan conversion validity dan discriminative validity, disertai dengan uji komposisi reliability. Lalu dilanjutkan dengan analisis R-square dan pengujian hipotesis dengan teknik bootstrapping dengan melihat nilai original sampel dan nilai T statistik. Lalu di tabel 5 ada tingkat hubungan conversion korelasi. Interval korelasi dan tingkat hubungannya itu ada 0,0 sampai 0,199, sangat rendah. Lalu ada 0,20 sampai 0,399 itu rendah. Lalu ada 0,40 sampai dengan 0,599 dengan indikator sedang. Lalu ada 0,60 sampai 0,799 itu tingkat hubungannya kuat. Lalu ada 0,80 sampai 0,100 itu tingkat hubungannya sangat kuat. Lalu data penelitian ini akan dibacakan oleh David Novendra. Selanjutnya kita masuk ke data penelitian. Nah, sebelumnya itu di sini kita melakukan model penelitian. Dari hipotesis yang sudah dijabarkan tadi, kita dapat memodelkan bentuk model struktural pada Smart PLS. Di sini ada beberapa konstruk dari budaya organisasi yang tadi sudah dijelaskan, ada BO1 dan BO2 untuk kodenya, dan motivasi ada M1, M2, dan M3. Sedangkan untuk kepuasan kerja ada K1, KK2, dan ada kinerja, ada K1, K2, dan K3. Di sini hubungannya untuk budaya organisasi itu adalah variabel untuk independen, sedangkan yang kinerja itu adalah dependen. Selanjutnya ada gambarnya disebut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa konstruk budaya organisasi diukur dengan 2 buah indikator, yaitu BO1 dan BO2. Sampai selanjutnya pada konstruk kinerja itu akan diukur dengan 3 indikator, yaitu K1, K2, dan K3. Nah, arah panah ini antara indikator dengan konstruk laten menuju indikator yang menunjukkan bahwa budaya organisasi itu mempengaruhi banyak konstruk dan tiap indikatornya di atas seperti M, KK, dan K. Selanjutnya, untuk model penelitian yang sudah dijabarkan tadi, didapat beberapa indikator. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kita next saja. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian outer model. Nah, pada pengujian outer model kita menggunakan uji validitas convergent validity. Nah, untuk pada convergent validity, sesudah datanya dimasukkan pada Smart PLS, lalu kita akan melakukan kalkulasi. Nah, setelah kita melakukan kalkulasi, datanya akan terjabarkan pada aplikasi Smart PLS, dan kita bisa mengklik outer loading. Nah, setelah kita melihat outer loading, di sini kita akan melihat uji convergent validity dan nilai average-nya. Nah, pertama, pengujian validitas dengan loading factor. Nah, suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor atau nilai outer loading itu di atas 0,7 atau 0,6 itu dibolehkan karena menurut dari metode Chin itu 0,5 sampai 0,6 itu masih diterima. Jadi bisa kita lihat di sini nilainya itu tidak ada yang di bawah 0,5. Jadi datanya valid. Nah, setelah dilakukan pada uji pengujian tahap pertama, maka diperoleh indikator sebagai berikut. Di sini untuk BO1, BO2, K2, KK1, KK2, dan juga M3, indikator itu memiliki autoloading lebih dari 0,7. Nah, setelah kita mengetahui ada indikator yang masih kurang dari 0,7, itu masih bisa dianggap terima karena menurut metode Chin yang sudah dijelaskan tadi, itu masih dianggap karena dia masih di atas 0,5. Selanjutnya, jadi hanya indikator K3, M1, dan M2 yang bisa dieliminasi. Next. Jadi kalau sudah dilakukan kalkulasi ulang, nanti masih ada indikator yang merah. Nah, itu indikatornya masih valid karena dia masih di atas 0,5. Jadi masih tidak usah dieliminasi. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya dari pengujian outer loading-nya itu bahwa indikator berani mengambil resiko atau BO1 dan juga kepuasan lingkungan kerja pada KK1 dan kepuasan pengembangan diri pada KK2, semangat kerja pada M3 merupakan indikator yang dinyatakan valid karena nilai outer loading-nya di atas 0,7
atau di atas 0,6. Itu dibolehkan karena menurut metode Chin yang sudah dikembangin tadi. Lalu di sini kita lihat loading faktor yang menunjukkan hubungan antar variabel beserta indikatornya masing-masing. Setelah dilakukan seleksi terhadap indikator yang tidak memenuhi kriteria valid menurut auto loadingnya. Jadi semua data yang sudah digambarkan itu sudah valid. Oke, next. Nah, jika kita sudah melihat uji validitas loading factor, kita bisa lihat dari average variance extracted atau EV. Nah, di sini kita lihat bahwa semua nilainya itu di atas 0,5. Jadi, bisa kita katakan kalau nilai average itunya itu valid dari nilai validitas conversion-nya. Oke, next. Nah, jika kita gambarkan pada grafik pada Smart PLS, nilai average conversion-nya itu memiliki warna hijau. Kalau misalnya tidak valid, dia akan berwarna merah. Di sini jadi valid semua datanya. Nah, setelah melakukan uji validitas convergent, di sini kita melakukan uji validitas pada diskriminan. Nah, diskriminan validity itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Di sini kita lihat tabel pada validitas diskriminan untuk melihat nilai cross-loading. Nah, di sini untuk kode BO1 dan dia itu paling tinggi nilainya pada tiap-tiap konstruk. Kayak misalnya BO1 itu paling tinggi di budaya organisasi, artinya dia valid, dan juga kalau K1 dia paling tinggi di konstruk yaitu kinerja karyawan, karena K1 itu adalah kinerja, dan KK1 itu adalah kepuasan kerja paling tinggi antara konstruk lainnya, dan M3 juga paling tinggi dengan nilai 1 pada motivasi konstruknya. Next. Nah, dari gambaran tadi, kita bisa ketahui kalau hasil estimasi cross-loading pada tabel yang tadi itu menunjukkan bahwa nilai loading faktor dari masing-masing indikator terhadap konstruknya masing-masing lebih besar dari nilai loading faktor ke konstruk lainnya. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki diskriminan validity yang valid. Lalu ada juga cara kedua dalam menentukan diskriminan validity, yaitu dengan Fornell-Laker. Nah, ini dalam Smart PLS ada Fornell-Laker, yaitu dinyatakan valid apabila akar kuadrat dari nilai average-nya itu tiap konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya dalam satu model. Jadi kita bisa lihat dia paling tinggi sendiri. Untuk budaya organisasi itu BO-nya itu 0,8% dan untuk kepuasan kerja itu paling tinggi juga dia 0,804 dan untuk kinerja dia ada di angka 0,782 dan untuk motivasi dia ada di angka 1. Jadi semuanya valid. Nah, setelah itu kita masuk ke uji reliabilitas atau uji composite reliability. Nah, di sini kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan dalam konsisten atau stabil. Nah, untuk menguji reliabilitas data konstruk dapat dilihat dari nilai composite reliability-nya. Nah, composite reliability ini mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Composite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Composite reliability harus lebih besar dari 0,7, meskipun 0,6 masih dapat diterima. Nah, pengujiannya ulang reliabilitas untuk meyakinkan apakah instrumen reliabilitas jika digunakan pada sampel yang telah ditentukan. Nah, dari pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya, itu hasil ujinya sebagai berikut. Jadi, hipotesis untuk budaya organisasi itu composite reliability-nya 0,779 dan kepuasan kerja itu ada di angka 0,780, kinerja ada di angka 0,750 dan terakhir motivasi untuk composite reliability-nya ada di angka 1. Nah, kita lihat dari penggambaran tabel di samping itu akan mengetahui bahwa nilainya itu lebih besar dari 0,7. Oleh karena itu disimpulkan bahwa semua konstruk pada model penelitian yang diestimasi memenuhi kriteria dan dinyatakan reliable. Lalu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel untuk pengajian inner model.
Pengujian inner model. Jadi setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria outer model, dilakukan pengujian model struktural atau disebut inner model dengan dilihat dari R-square, koefisien jalur, dan tes statistik bootstrapping. Nah, yang pertama ini ada R-square. R-square ini nilai yang hanya dimiliki oleh variabel endogen. R-square memperlihatkan beberapa besar nilai eksogen yang memengaruhi nilai endogennya. Berikut disajikan tabel R-square-nya dari konstruk kepuasan kerja, kinerja karyawan, dan motivasi. Untuk konstruk kepuasan kerja, R-square-nya 0,075, kinerja 0,440, dan motivasi 0,040. Jadi berdasarkan nilai R-square yang diperoleh ini, dilihat bahwa variabel yang mendapat nilai hanya variabel yang bersifat dependen, yaitu kepuasan kerja, kinerja karyawan, dan motivasi. Nilai untuk konstruk kepuasan kerja sebesar 0,075, yang berarti variabel budaya organisasi dan motivasi hanya mempengaruhinya sebesar 7,5%. Sedangkan nilai pada konstruk motivasi sebesar 0,440, yang berarti variabel budaya organisasi mempengaruhi sebesar 44%. Dan nilai pada konstruk motivasi sebesar 0,040 berarti variabel budaya organisasi, kepuasan kerja, dan motivasi hanya mempengaruhinya sebesar 4%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Selanjutnya ada path koefisien, yaitu dilakukan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Smart PLS juga. Jadi ini hasilnya hipotesis dari proses bootstrapping dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Untuk hipotesis dari budaya organisasi kepuasan kerja, yaitu ada original sampelnya 0,241, tes statistiknya 1,089, dan p-value-nya 0,277. Lalu budaya organisasi terhadap kinerja, min 0,401, lalu tes statistik 2,809, dan p-value 0,005. Lalu kepada budaya organisasi terhadap motivasi, original sampelnya 0,200, lalu tes statistiknya 1,214, dan p-value-nya 0,225. Lalu kepuasan kerja terhadap kinerja, original sampelnya 0,185, tes statistiknya 1,425, dan p-value 0,155. Lalu motivasi terhadap kepuasan kerja, ada original sampelnya 0,091, tes statistik 0,568, dan p-value 0,570. Dan terakhir untuk motivasi terhadap kinerja, original sampelnya 0,590 dengan tes statistik 6,583 dan p-value sebesar 0. Nah, di sini untuk variabel budaya organisasi berdasarkan tabel uji patch-nya menunjukkan nilai p-value 0,277 lebih besar dari 5%. Nilai koefisien parameter sebesar 0,241 dan tes statistik 1,098 terhadap kepuasan kerja. Jadi, budaya organisasi tidak berpengaruh. Dan dengan demikian H1 ditolak. Lalu kemudian ada variabel budaya organisasi menunjukkan p-value 0,005 lebih kecil dari 5% dengan nilai koefisien parameter min 0,401 dan tes statistik sebesar 2,809 terhadap kinerja. Jadi menunjukkan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja. Dengan demikian H2 diterima. Ketiga, ada variabel budaya organisasi berdasarkan tabel uji patch koefisien menunjukkan p-value 0,225 lebih besar dari 5%. Nilai koefisien parameter sebesar 0,200 dan tes statistik 1,214 terhadap motivasi. Jadi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap motivasi. Dengan demikian H3 ditolak. Yang keempat ada variabel kepuasan kerja. Berdasarkan uji patch ini menunjukkan p-value 0,155 lebih besar daripada 5%. Nilai koefisien parameter sebesar 0,185 dan tes statistik 1,425 terhadap kinerja karyawan. Jadi menunjukkan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian H4 ditolak. Yang kelima ada motivasi.
Berdasarkan patch koefisien ini, p-value-nya 0,570 lebih besar dari 5%, jadi nilai koefisien parameter sebesar 0,091 dengan T statistik sebesar 0,568 terhadap kepuasan kerja, menunjukkan motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, H5 ditolak. Lalu terakhir ada variabel motivasi. Berdasarkan tabel uji patch koefisien ini, p-value-nya sebesar 0, lebih kecil daripada 5%. Nilai koefisien parameter sebesar 0,590 dan T statistik sebesar 6,583 terhadap kinerja karyawan, menunjukkan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, H6 diterima. Selanjutnya kesimpulan oleh Misbahul Akbar. Lalu kesimpulannya di sini berdasarkan proses pengujian validasi dengan loading phase dan AVE dapat kesimpulan bahwa semua variabel dinyatakan valid walaupun hanya BO1 atau BO2, K1, K2, KK1, KK2 yang berstatus valid. Nilai outer loading di atas 0,5. Dilanjutkan pengujian validitas dengan cross-loading dengan format loadstone, yang mana kedua membuktikan bahwa semua konstruk atau variabel latent sudah memiliki discriminant validity yang valid. Kemudian pada pengujian reliabilitas, semua variabel dapat dinyatakan reliable dengan keseluruhan nilai konstruk sama, yaitu 0,5. Dan pada pengujian hipotesis yang menggunakan path convention, hipotesis yang ditolak nilai P value atau 0,005 per 5% adalah H1, H3, H4, dan H5. Sedangkan untuk H2 dan H6 diterima dengan nilai value lebih besar 5%. Terima kasih. Saran dari kami untuk menggunakan sampel data real dan bukan data dummy, dikarenakan hasil yang diperoleh akan lebih akurat. Dan pengujian Smart PLS ini bukan sebagai acuan yang mutlak, namun kita bisa menggunakan software sejenis lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.